Selamat datang di Nanti Malam, sebuah tempat di mana cerita-cerita mistis, kisah angker, dan rahasia kelam dari berbagai penjuru Nusantara akan kita buka. Malam ini saya akan membawa kalian menelusuri sebuah legenda yang sudah lama ditutup-tutupi oleh masyarakat Kalimantan Barat. Sebuah cerita tentang pesugihan, kekayaan instan, dan perjanjian gelap dengan penghuni gaib yang menghuni hutan terlarang. Judul kita malam ini adalah Pesugihan Batu Balang Mandor Kalimantan, Harta Karun Iblis dari Hutan Terlarang. Cerita ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur, bukan pula sekadar bualan orang kampung, karena sampai sekarang masih ada orang yang percaya bahwa siapapun yang berani melangkah ke hutan Mandor dan melakukan ritual tertentu di depan sebuah batu besar yang disebut Batu Balang bisa mendapatkan kekayaan berlimpah dalam waktu singkat. Tapi tentu saja, tidak ada yang gratis. Pesugihan selalu datang dengan harga. Dan harga yang diminta bukan sekadar keringat, bukan juga sekadar doa. Harganya adalah darah. Dan yang paling sering ditagih bukanlah darah orang asing, melainkan darah keluarga sendiri. Bayangkan, demi mobil mewah, demi rumah megah, demi rekening penuh uang, seseorang harus rela melihat orang-orang terdekatnya mati satu persatu dengan cara mengerikan. Dan anehnya, meski sudah banyak yang jadi korban, tetap ada orang yang penasaran. Tetap ada yang tergoda. Karena begitulah manusia. Kalau sudah disilaukan harta, bisikan iblis jadi terdengar manis. Malam ini, saya akan mengajak kalian menyelami kisah nyata yang dipercaya terjadi di daerah Mandor. Bagaimana seorang pemuda bernama Hendra, yang awalnya hanya ingin keluar dari lilitan hutang, akhirnya terjebak dalam lingkaran setan pesugihan Batu Balang. Dari perjalanan mistisnya di hutan terlarang, hingga janji mengerikan yang harus ia bayar dengan nyawa keluarganya. Tapi ingat baik-baik, cerita ini bukan untuk ditiru. Jangan pernah sekalipun mencoba mendekati hal-hal seperti ini. Karena sekali kalian masuk, jalan keluarnya hanya dua, kehancuran atau kematian. Jadi matikan lampu kalian, pastikan pintu terkunci rapat, dan jangan dengarkan cerita ini sendirian. Karena siapa tahu, saat saya sedang bercerita, ada sesuatu yang ikut mendengarkan bersama kalian. Inilah kisah Pesugihan Batu Balang Mandor Kalimantan, Harta Karun Iblis dari Hutan Terlarang. Orang-orang di kampung Mandor, Kalimantan Barat, seringkali terlihat berbincang pelan seolah sedang membicarakan sesuatu yang tidak seharusnya keluar dari mulut mereka. Kalau malam sudah turun, suasana kampung mendadak lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong di kejauhan. Warga duduk di teras rumah masing-masing sambil minum kopi hitam. Tapi kalau ada yang nyeletuk soal hutan tua di pinggir desa, obrolan itu langsung berhenti. Seakan ada tali gaib yang menarik lidah mereka, membuat siapapun tidak berani melanjutkan cerita. Hutan itu sudah ada sejak dulu. Orang-orang menamakannya hutan larangan. Letaknya tidak begitu jauh dari jalan tanah yang biasa dipakai warga untuk pergi ke ladang. Tapi meskipun dekat, hampir tidak ada orang yang berani melintasi jalur itu. Bahkan anak-anak pun sejak kecil sudah dilarang mendekat. Aja dolan neng kono le kono ora papanmu. Ojo sembrono nek arep uripmu tentrem. Begitu kata seorang kakek kepada cucunya, dengan nada lirih tapi tegas. Artinya sederhana. Jangan bermain ke sana, itu bukan tempatmu. Jangan ceroboh kalau ingin hidupmu tenang. Di dalam hutan itulah katanya berdiri sebuah batu besar. Batu itu disebut Batu Balang. Konon bentuknya seperti bongkahan raksasa yang tak wajar. Warnanya hitam pekat dan permukaannya licin meskipun tak pernah terkena air. Beberapa orang yang pernah melihatnya dari jauh bilang, batu itu kadang terlihat seperti berdenyut, seakan bernapas seperti makhluk hidup. Dan mitos yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah bahwa batu itu bisa memberikan kekayaan bagi siapapun yang datang dengan niat berkorban. Kata berkorban ini yang membuat banyak orang diam-diam penasaran tapi juga sekaligus takut. Berkorban apa? Apakah yang dimaksud hanyalah sesajen biasa seperti kopi pahit, nasi kuning, atau kembang 7 rupa? Atau bahwa ada sesuatu yang lebih besar? Tidak ada yang bisa memberi jawaban pasti. Karena setiap kali ada orang berani bertanya lebih jauh, orang tua kampung hanya menggeleng pelan, lalu berkata, jangan pernah coba ke sana. Nah, nyawamu bisa jadi taruhannya. Suara itu selalu sama, dingin, penuh peringatan. Bahkan orang yang paling keras kepala sekalipun
ketika mendengar kalimat itu, biasanya langsung ciut nyalinya. Memang benar, tidak sedikit orang yang mencoba mencari tahu. Tapi anehnya mereka tidak pernah kembali dengan cerita lengkap. Ada yang katanya masuk hutan 2 hari, lalu pulang dengan wajah pucat pasi, seperti habis melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ada juga yang tidak pernah pulang sama sekali. Hanya ditemukan bekas jejak kaki yang hilang di dekat tepi hutan, seakan orang itu ditelan bumi. Seiring waktu, nama Batu Balang jadi semacam legenda hidup. Orang-orang membicarakannya dengan berbisik, seolah menyebut namanya saja bisa memanggil sesuatu yang tidak diinginkan. Para orang tua selalu menekankan kepada anak-anak mereka bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik tidak disentuh. Harta memang menggoda, tapi jalan pintas menuju kekayaan selalu membawa akibat yang lebih besar daripada yang bisa ditanggung. Namun namanya juga manusia, rasa penasaran tidak bisa sepenuhnya dibunuh. Apalagi bagi mereka yang hidupnya terhimpit kesulitan. Hutang menumpuk, panen gagal, kebutuhan keluarga semakin besar. Semua itu kadang membuat seseorang nekat mencari jalan keluar yang mustahil. Dan cerita tentang Batu Balang, yang bisa mengabulkan permintaan kekayaan instan, menjadi seperti api kecil yang terus menyala di dalam hati orang-orang yang sedang terdesak. Api itu membara pelan, menggerogoti kewarasan, sampai akhirnya ada yang tergoda untuk melangkah ke hutan terlarang. Ada satu kisah yang beredar dari mulut ke mulut, meski tidak ada yang berani memastikan kebenarannya. Katanya dulu pernah ada seorang pemuda kampung bernama Rinto. Hidupnya pas-pasan, kerja serabutan, kadang jadi kuli, kadang jadi tukang angkut kayu. Suatu malam dia menghilang dari rumah. Ibunya panik, mencari ke rumah teman-temannya tapi tidak ada yang tahu. 2 hari kemudian Rinto pulang dengan pakaian compang-camping. Wajahnya pucat, matanya sayu seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Anehnya, setelah itu kehidupannya berubah drastis. Rinto mendadak punya banyak uang, bisa membangun rumah baru bahkan membeli motor baru. Orang-orang tentu saja heran, tapi setiap kali ada yang menanyakan, Rinto hanya tersenyum dingin lalu berkata, "Jangan tanya, kalau mau selamat." Tak lama kemudian, musibah datang satu persatu. Ayahnya jatuh sakit misterius. Tubuhnya kurus kering seperti disedot sesuatu dari dalam. Lalu adiknya meninggal karena kecelakaan aneh di sungai. Sampai akhirnya Rinto sendiri hilang entah kemana. Rumah megahnya kosong, hanya menyisakan cerita seram yang terus dibicarakan warga. Orang-orang yakin Rinto telah melakukan perjanjian dengan sesuatu di Batu Balang, dan akhirnya ia sendiri yang ditelan oleh perjanjiannya. Kisah-kisah seperti itu membuat Batu Balang semakin ditakuti. Meskipun begitu, tetap ada saja orang dari luar kampung yang datang. Katanya ingin membuktikan, atau sekadar mencari sensasi. Lama. Ada yang langsung sakit setelah kembali, ada yang ketakutan tanpa sebab, bahkan ada yang kabur dari kampung tanpa pamit. Warga sendiri hanya bisa menggeleng sambil berkata, "Ora kabeh sing katon iku kudu digoleki, le kadang sing didelok mung jebakan." Tidak semua yang terlihat harus dicari, kadang yang dilihat hanyalah jebakan. Di balik ketakutan itu ada juga rasa hormat. Warga percaya, Batu Balang bukan sekadar benda mati, melainkan tempat bersemayam makhluk halus penjaga hutan yang sudah ada sejak nenek moyang dulu. Makhluk itu bukan roh biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih kelam, dan lebih lapar dari sekadar jin atau setan. Ada yang menyebutnya iblis. Ada juga yang bilang ia adalah penunggu asli Tanah Mandor, yang sejak dulu memang menerima persembahan darah. Cerita-cerita ini membuat suasana kampung Mandor terasa berbeda dibandingkan tempat lain. Ada hawa misteri yang menggantung di udara. Siapapun yang pernah bermalam di sana biasanya merasakan hal aneh. Suara langkah kaki di luar rumah, padahal jalan sepi, bayangan hitam yang melintas di antara pohon kelapa, atau bisikan samar di telinga ketika sedang sendirian. Orang kampung sudah terbiasa, mereka hanya menutup pintu rapat-rapat dan berdoa. Tapi bagi pendatang, itu bisa jadi pengalaman yang membekas seumur hidup. Maka dari itu, setiap kali ada orang baru yang bertanya tentang hutan Mandor dan Batu Balang, jawaban warga selalu sama. Jangan coba-coba. Karena di balik janji kekayaan yang menggiurkan, ada bayangan gelap yang siap menagih dengan cara paling mengerikan. Dan mereka percaya,
Sekali nama Batu Balang disebut dengan niat yang salah, maka makhluk di dalam hutan akan mendengar, lalu mengikuti sampai ke dalam mimpi, bahkan ke dalam kehidupan nyata. Begitulah kisah yang ditutup-tutupi. Kisah yang hanya berani diceritakan setengah, dengan suara pelan di malam-malam tertentu. Sisanya disimpan rapat-rapat, karena orang-orang kampung tahu ada batas tipis antara penasaran dan petaka. Cerita ini benar-benar mulai terbuka ketika seorang pemuda bernama Hendra berada di titik paling terpuruk dalam hidupnya. Ia hanyalah anak kampung biasa, tidak punya pekerjaan tetap, hanya mengandalkan warung kecil milik orang tuanya di depan rumah untuk bertahan hidup. Awalnya warung itu cukup ramai. Orang-orang kampung sering mampir membeli kopi, gula, rokok, bahkan mie instan. Tapi lama-kelamaan, setelah ada toko yang lebih besar dibangun di tepi jalan raya, pelanggan makin berkurang. Satu demi satu utang menumpuk, karena orang tuanya sering berhutang ke grosir untuk modal barang. Hingga akhirnya warung kecil itu benar-benar gulung tikar. Motor satu-satunya yang dulu jadi andalan Hendra untuk bekerja sebagai ojek pun ikut disita. Sementara itu, kabar paling buruk datang dari bank. Rumah mereka akan segera dilelang karena tak mampu membayar cicilan. Seisi rumah jadi seperti kuburan hidup. Ayahnya hanya bisa duduk diam di kursi reot menatap kosong. Ibunya menangis pelan di kamar, sementara Hendra sendiri merasa dadanya semakin sesak setiap hari. Suatu malam, ketika pikirannya buntu, Hendra memutuskan keluar rumah untuk sekadar mencari angin. Dia berjalan menyusuri jalan kampung yang sunyi, hanya diterangi lampu minyak dari beberapa rumah. Langkahnya berhenti di sebuah warung kopi sederhana di pinggir jalan. Warung itu terkenal sebagai tempat berkumpul bapak-bapak kampung untuk mengobrol hingga larut malam. Biasanya mereka hanya membicarakan hal-hal sepele seperti panen padi, harga karet, atau sekadar gosip tetangga. Malam itu, suasana warung sepi. Hanya ada seorang lelaki tua yang duduk sendirian di sudut, ditemani secangkir kopi hitam yang sudah hampir dingin. Wajahnya dipenuhi keriput, kumis tebal menutupi bibir, membuat orang-orang hanya mengenalnya dengan panggilan Pak Kumis. Tidak ada yang tahu nama aslinya, dari mana asalnya, atau bahkan bagaimana ia bisa tinggal di kampung Mandor. Yang jelas keberadaannya sudah lama, dan ada semacam aura aneh yang membuat orang segan menanyakan hal-hal pribadi padanya. Hendra memesan kopi pahit, duduk beberapa kursi dari Pak Kumis. Mereka tidak saling menyapa pada awalnya, tapi mata Pak Kumis beberapa kali melirik ke arah Hendra, seolah bisa membaca isi kepalanya. Hingga akhirnya lelaki tua itu membuka suara dengan nada pelan, tapi jelas terdengar di telinga Hendra. "Wajahmu berat sekali." "Nah, seperti orang yang dipikul hutang dunia," katanya sambil menyeruput kopi. Hendra hanya bisa tersenyum kecut. Ia tidak ingin menceritakan kesusahannya kepada orang asing, apalagi lelaki tua yang jarang ia kenal dekat. Tapi entah kenapa kalimat itu menusuk tepat ke dalam hatinya, membuat dinding pertahanannya runtuh. "Iya Pak, warung orang tua saya bangkrut, motor sudah nggak ada, rumah pun mau dilelang. Saya bingung harus gimana lagi." Pak Kumis terdiam sebentar, lalu menatap Hendra dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Ada semacam cahaya redup di matanya, seperti bara yang menyala dalam kegelapan. Dia meletakkan cangkir kopi pelan-pelan, lalu membungkukkan tubuh sedikit mendekat. Suaranya lebih lirih, seakan takut didengar orang lain. "Kalau kau berani, ada jalan cepat, jalan yang tidak semua orang mau tempuh. Jalan ke Batu Balang." Hendra spontan merasakan bulu kuduknya berdiri. Nama itu sudah sering ia dengar, tapi hanya sebatas bisikan dan cerita seram dari orang-orang tua. Dia tidak pernah membayangkan akan mendengar nama itu disebut langsung, apalagi dalam situasi seperti ini. "Batu Balang," suaranya bergetar. Pak Kumis mengangguk pelan. "Iya, batu yang ada di tengah hutan larangan. Batu itu bukan sekadar batu. Dia bisa memberi apapun yang kau mau. Kekayaan, kedudukan." Dengan hati gelisah, Hendra akhirnya nekat. Malam itu, jarum jam sudah hampir menyentuh tengah malam ketika ia memberanikan diri keluar dari rumah. Langit di atas Mandor tampak pekat. Bulan hanya separuh, dan bintang pun seakan malu menampakkan diri. Di dalam sebuah tas lusuh, ia membawa apa yang dianggapnya cukup sebagai bekal. Sebungkus nasi kuning dengan lauk seadanya, segelas kopi pahit dalam botol bekas,
dan sebatang rokok kretek yang ia sisihkan dari uang terakhirnya. Ketika ia sampai di warung kopi tempat biasa, Pak Kumis sudah menunggu. Lelaki tua itu duduk tenang di kursi kayu, seakan tahu Hendra pasti datang malam itu. Dari wajahnya tidak tampak kaget atau heran, hanya senyum tipis yang sulit dibaca. Begitu melihat isi tas Hendra, Pak Kumis terkekeh pelan. "Yang kau bawa itu bukan untuk manusia, nak," ucapnya lirih. "Itu hanya syarat kecil. Yang mereka minta bukan sekadar nasi atau kopi. Ingat, sekali kau melangkah, yang akan kau hadapi bukan orang biasa, tapi makhluk yang ora katon, yang sudah ratusan tahun menunggu orang-orang seperti kamu." Nada suaranya membuat bulu kuduk Hendra berdiri. Ia ingin mundur, tapi bayangan tentang rumah yang akan dilelang, wajah ibunya yang terus menangis, dan hutang yang menumpuk membuat langkahnya tertahan. Akhirnya ia hanya mengangguk, meskipun hatinya masih bergetar hebat. Pak Kumis berdiri lalu berjalan perlahan menuju arah hutan. Hendra mengikuti di belakang, dengan langkah ragu tapi terus maju. Semakin dekat mereka ke tepi hutan, udara terasa semakin dingin, padahal malam itu tidak ada angin. Suara jangkrik yang biasanya memenuhi telinga tiba-tiba lenyap begitu saja, menyisakan kesunyian yang mencekam. Pohon-pohon besar berdiri rapat, batangnya hitam di bawah sinar bulan redup, daunnya bergoyang pelan seakan saling berbisik. Hendra merasa seperti sedang masuk ke sebuah lorong gelap tanpa ujung. Ada perasaan aneh yang menusuk, seolah pepohonan itu hidup dan sengaja menutup jalan untuk membuatnya tersesat. Setiap langkah membuat hatinya semakin ciut. Daun kering yang ia injak tidak mengeluarkan suara berderak, seperti ditelan bumi. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, berat dan tersengal. Sesekali, ia merasa ada yang mengikuti dari belakang. Saat ia menoleh tidak ada apa-apa, hanya bayangan hitam pepohonan yang semakin rapat. Pak Kumis berjalan di depan dengan tenang, seakan sudah hafal setiap sudut hutan. Sesekali ia bersenandung kecil, sebuah tembang Jawa yang samar-samar terdengar. Lir ilir, lirilir, tanturewus sumilir. Hendra tidak paham mengapa lelaki tua itu menyanyikan lagu itu. Tapi entah bagaimana suara itu membuat udara terasa semakin dingin, bukan menenangkan. "Pak, kita sudah dekat?" tanya Hendra dengan suara serak. Pak Kumis hanya menoleh sebentar, senyumnya tipis tapi matanya kosong. "Baru awal, nah. Hutan ini akan menguji keberanianmu. Kalau kau ragu, lebih baik sekarang pulang. Tapi kalau kau terus maju, jangan pernah menoleh ke belakang." Kata-kata itu membuat hati Hendra semakin kalut. Ia mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Dalam hati kecilnya, ia berkata, "Aku harus kuat, demi keluarga, demi masa depan." Ia tidak sadar bahwa niatnya yang penuh kegelisahan justru membuka celah bagi sesuatu yang mengintai di antara kegelapan. Semakin dalam mereka masuk, hawa di sekitar terasa semakin berat. Seperti ada ribuan mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Sesekali terdengar suara langkah kaki lain. Meskipun Hendra tahu hanya ada dirinya dan Pak Kumis. Suara ranting patah, bisikan samar, bahkan bau anyir darah tercium entah dari mana. Tiba-tiba, dari arah kiri terdengar suara perempuan tertawa kecil. Lembut tapi dingin, seperti suara dari mimpi buruk. Hendra berhenti, jantungnya berdegup kencang. "Pak, apa itu?" bisiknya dengan panik. Pak Kumis tidak menoleh, hanya berkata lirih, "Jangan pedulikan. Nek kowe melu ngurusi, bakal melu dijupuk. Jangan hiraukan. Kalau ikut campur, kau akan ikut di bawah." Mau tidak mau, Hendra kembali melangkah, meski kakinya gemetar. Ia menunduk, mencoba tidak melihat ke kiri atau kanan. Tapi semakin ia berusaha fokus, semakin banyak suara-suara aneh yang muncul. Ada yang menangis lirih, ada yang memanggil namanya dengan suara sahabat lama. Bahkan ada yang menyerupai suara ibunya sendiri. "Ayo pulang, Le. Ojo terus no, Le." Terdengar jelas, membuat Hendra hampir menoleh. Tapi ia ingat pesan Pak Kumis, jangan menoleh. Dengan gigi terkatup rapat, ia terus berjalan. Meski air matanya nyaris jatuh mendengar suara itu. Perjalanan terasa sangat panjang, padahal mungkin baru 1 jam mereka masuk ke dalam. Kaki Hendra mulai pegal, nafasnya berat, tapi langkah Pak Kumis tetap stabil. Lelaki tua itu seakan berjalan tanpa rasa lelah, bahkan semakin dalam semakin cepat. Hendra terpaksa berlari kecil untuk mengimbanginya. Di satu titik jalan setapak menghilang. Jauhnya dia hanya semak belukar dan tanah lembab. Tapi anehnya,
Kaki Pak Kumis tidak pernah salah arah, seakan ia bisa melihat jalur yang tidak terlihat mata biasa. Hendra mulai curiga, apakah lelaki tua itu benar-benar manusia? Ataukah ia sendiri bagian dari sesuatu yang berhubungan dengan batu balang? Pikirannya kacau, tapi ia tidak berani bertanya. Hanya detak jantungnya yang semakin kencang, bercampur dengan rasa penasaran yang semakin membakar. Di satu sisi ia takut, tapi di sisi lain, ia ingin tahu apa yang akan ia dapatkan di ujung perjalanan. Hingga akhirnya, suasana hutan berubah. Kabut tipis turun menyelimuti batang pohon. Udara makin dingin menusuk, sampai-sampai napas Hendra terlihat seperti asap. Suara burung hantu terdengar panjang, menambah kesan menyeramkan. Dan di kejauhan, samar-samar ia melihat cahaya merah berpendar di antara kabut. Pak Kumis berhenti, lalu menoleh untuk pertama kalinya dengan tatapan tajam. Kita sudah dekat. Ingat, jangan bicara sembarangan. Jangan tunjukkan ketakutanmu. Dan jangan sekalipun kau mencoba lari. Hendra mengangguk meski tubuhnya bergetar hebat. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Meskipun udara begitu menusuk tulang. Langkahnya semakin berat, seakan ada tangan-tangan tak terlihat yang mencoba menarik kakinya agar tidak maju. Tapi rasa ingin cepat kaya, bayangan kehidupan baru, semua itu membuatnya terus melangkah. Sampai akhirnya, mereka tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Kabut menipis dan di tengah lapangan itu berdiri sebuah batu raksasa. Batu balang, bentuknya benar-benar tak wajar. Hitam pekat, licin, seakan dipoles, dan yang paling menyeramkan batu itu memancarkan cahaya merah samar, seperti bara api yang menyala dari dalam. Hendra tertegun, napasnya tercekat. Ia tidak pernah melihat benda seperti itu seumur hidup. Bukan hanya sekadar batu, tapi seakan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Batu itu berdenyut pelan seperti jantung yang berdetak, dan setiap kali berdenyut, tanah di sekitarnya ikut bergetar halus. Pak Kumis berdiri tegak, wajahnya lebih serius dari sebelumnya. Iri memberi isyarat pada Hendra untuk menaruh sesajen di depan batu. Dengan tangan gemetar, Hendra mengeluarkan nasi kuning, kopi pahit dan rokok kretek lalu meletakkannya di tanah basah. Begitu sesajen diletakkan, suasana hutan berubah drastis. Angin berhembus kencang, suara gemuruh muncul dari dalam bumi. Dan kabut semakin tebal, hingga pandangan nyaris tertutup. Dari balik asap kabut itu, Hendra melihat sesuatu bergerak. Sosok tinggi hitam berbulu lebat dengan mata merah menyala, muncul perlahan. Nafasnya berat, setiap hembusan membuat udara semakin dingin. Suara itu menggelegar, membuat jantung Hendra hampir copot. Apa yang kau bawa, manusia? Demikian apa yang kau inginkan? Hendra gemetar, tubuhnya kaku. Dia menoleh ke Pak Kumis, tapi lelaki tua itu hanya berdiri diam. Tidak menolong, hanya menatapnya dengan senyum tipis yang menyeramkan. Setelah perjalanan hampir 1 jam melewati hutan yang semakin gelap dan dingin, akhirnya langkah Hendra dan Pak Kumis terhenti di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon tinggi menjulang. Di tengah lapangan itu, berdiri sebuah batu raksasa berwarna hitam pekat, permukaannya licin seakan terus dibasahi air, meski jelas-jelas tidak ada hujan. Batu itu seolah memantulkan cahaya merah samar, berdenyut perlahan seperti bara api, yang disembunyikan di balik permukaan kerasnya. Dari kejauhan saja, hawa panas bercampur dingin terasa aneh, membuat kulit Hendra merinding dan dadanya sesak. Hendra terpaku, matanya tak bisa lepas dari batu besar itu. Ada sesuatu yang tidak wajar, bukan sekadar benda mati, melainkan seperti makhluk yang sedang tidur, menunggu dipanggil. Bulu kuduknya berdiri, rasa takut bercampur penasaran menghantam batinnya. Ia menoleh pada Pak Kumis berharap ada jawaban, tapi lelaki tua itu hanya memberi tatapan tajam dan isyarat dengan dagu agar Hendra maju ke depan. Taruh itu di sana, bisik Pak Kumis lirih. Suaranya bergetar seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Dengan tangan gemetar, Hendra mengeluarkan bungkusan nasi kuning, botol kopi pahit, dan sebatang rokok kretek dari tas lusuhnya. Ia melangkah pelan ke arah batu. Setiap langkah terasa seperti menapaki tanah asing. Jantungnya berdentum keras,
Kakinya berat seakan ada tangan tak terlihat yang mencoba menahannya. Ketika ia jongkok untuk meletakkan sesajen di tanah tepat di depan batu, udara di sekitar mereka mendadak berubah. Tanah bergetar pelan, mula-mula seperti getaran halus, lalu semakin kuat hingga membuat dedaunan kering di sekitar berloncatan. Suara gemuruh muncul dari dalam bumi, rendah dan dalam, seperti suara perut raksasa yang lapar. Kabut tipis yang semula hanya menggantung di sela-sela pepohonan kini turun lebih pekat, menutupi pandangan, membuat lapangan itu serasa berada di dunia lain. Hendra terperangah, tubuhnya kaku. Ia ingin lari, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Udara yang ia hirup terasa berat, penuh dengan bau anyir seperti darah yang lama mengendap. Ia menoleh ke arah Pak Kumis, berharap ada penjelasan, tapi lelaki tua itu berdiri tegap dengan senyum tipis yang membuat wajahnya terlihat lebih menyeramkan. Dari balik kabut itu, samar-samar muncul sebuah bayangan besar. Mula-mula hanya siluet, tinggi dan tegap, lalu semakin jelas ketika ia melangkah mendekat. Hendra menahan napas ketika melihatnya. Sosok itu jauh dari kata manusia. Tubuhnya diselimuti, bulu hitam lebat, tinggi menjulang seperti 2 kali tinggi orang dewasa. Matanya menyala merah menyilaukan, seperti bara api di kegelapan, memancarkan cahaya yang menembus kabut. Nafasnya berat, setiap hembusan terdengar seperti deru angin badai yang menusuk tulang. Hendra ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Tubuhnya bergetar hebat, dingin bercampur panas menguasai dirinya. Di telinganya, suara gemuruh berubah menjadi bisikan-bisikan aneh. Suara-suara yang entah dari mana datangnya. Ada suara tertawa kecil, ada suara memanggil namanya dengan lirih. Ada pula suara yang terdengar seperti orang-orang yang ia kenal. Semua itu membuat kepalanya berputar. Pak Kumis masih berdiri tegak, lalu menunduk hormat ke arah sosok itu. "Kulo nuwun," katanya pelan, bahasa Jawa halus yang membuat bulu kuduk Hendra semakin meremang, seolah ia sedang menyapa makhluk tua yang sudah menunggu selama ratusan tahun. Sosok itu berhenti tepat di depan batu balang. Tatapannya langsung mengarah ke Hendra. Mata merahnya menyala lebih terang, membuat Hendra merasa seakan seluruh tubuhnya dibakar dari dalam. Suara berat menggelegar, keluar tanpa membuka mulut, langsung menusuk ke dalam kepala Hendra. "Apa yang kau bawa, manusia? Dan apa yang kau inginkan?" Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi getaran suaranya membuat lutut Hendra nyaris roboh. Ia menoleh ke arah Pak Kumis, berharap diberi petunjuk, tapi lelaki tua itu hanya memberi isyarat dengan matanya. "Jawab." Dengan suara terbata-bata, Hendra mencoba berbicara. Saya membawa persembahan, nasi kuning, kopi, rokok, saya ingin." Ia terdiam, lidahnya keluh. Kata-kata seperti macet di tenggorokan. Suara berat itu kembali menggelegar. "Katakan, jangan ragu manusia, aku sudah mendengar hatimu. Aku tahu apa yang kau cari." Air mata menetes tanpa sadar dari mata Hendra. Ketakutan bercampur dengan harapan, membuatnya semakin bingung. Tapi bayangan tentang keluarganya yang hidup miskin, hutang yang menjerat, rumah yang akan dilelang, semua itu mendorongnya. Dengan sisa keberanian ia berkata, "Saya ingin kaya, saya ingin semua hutang lunas, saya ingin hidup berubah." Sosok itu tertawa, suara tawanya menggema seperti guntur yang menggetarkan dada. Pak Kumis menunduk makin dalam, seakan sedang menyembah. Kekayaan, semua orang datang untuk itu. Tapi ingat, manusia tidak ada yang gratis. Setiap harta yang kau minta harus dibayar. Dengan apa? Dengan darah. Dan yang paling manis bagi kami adalah darah keluargamu sendiri. Kata-kata itu menghantam Hendra seperti petir. Ia terpaku, mulutnya terbuka lebar tanpa bisa berkata apa-apa. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membanjiri wajahnya. Dalam kepalanya, suara ibunya menangis. Suara ayahnya memanggil, semua bercampur. Ia ingin menolak, tapi keinginannya untuk lepas dari penderitaan jauh lebih besar.
Pak Kumis perlahan mendekati Hendra, menepuk bahunya pelan. "Iki wis tekan wektu nele. Opo kowe wani? Ini sudah sampai waktunya nak. Apa kau berani?" bisiknya pelan. Hendra menutup mata sejenak, hatinya berperang. Ia tahu apa yang akan ia lakukan salah, tapi godaan kekayaan itu menutup akalnya. Dengan suara gemetar ia mengangguk. Saya mau." Sosok itu mengeluarkan suara panjang antara tawa dan geraman. Lalu ia mendekatkan wajahnya yang besar ke arah Hendra. Mata merah itu menatap tepat ke dalam mata Hendra, membuatnya merasa seperti disedot masuk ke dalam kegelapan. "Baiklah manusia, kau sudah memilih. Aku akan beri apa yang kau minta. Tapi mulai malam ini, nasib keluargamu ada di tanganku. Satu persatu, jiwa mereka akan menjadi milikku. Dan ketika waktumu tiba, kau sendiri yang akan kujemput." Tanah kembali bergetar, lebih keras dari sebelumnya. Batu balang berdenyut cepat, cahaya merahnya semakin terang. Kabut menebal, suara jeritan samar terdengar dari segala arah, seperti ribuan arwah yang menjerit bersamaan. Hendra menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Ketika ia membuka mata lagi, sosok tinggi berbulu hitam itu menghilang perlahan ke dalam kabut, menyisakan cahaya merah yang masih berpendar di permukaan batu. Pak Kumis berdiri di sampingnya, menepuk bahunya dengan senyum dingin. "Kau sudah diterima. Pulanglah dan lihat bagaimana hidupmu akan berubah. Tapi ingat, jangan pernah mencoba melarikan diri dari perjanjian ini. Mereka akan selalu menagih sampai kau bayar lunas." Hendra tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya berdiri lemas, kakinya gemetar, jantungnya masih berdetak kencang. Perasaan takut dan lega bercampur jadi satu. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi ia sadar satu hal. Ia baru saja menyerahkan dirinya pada sesuatu yang tidak bisa lagi ia kendalikan. Hendra berdiri kaku di depan batu balang yang masih berpendar merah. Tubuhnya gemetar hebat seperti ditusuk jarum dari ujung kaki sampai kepala. Sosok hitam raksasa dengan bulu lebat itu tidak bergerak mendekat untuk menyerang, tapi justru menatapnya dengan sepasang mata merah menyala yang menusuk sampai ke lubuk hatinya. Suara berat kembali terdengar, tidak keluar dari mulut sosok itu, melainkan bergema langsung di dalam kepala Hendra, membuat telinganya berdenging dan dadanya sesak. "Apa yang kau mau, manusia?" Suara itu begitu dalam, seakan keluar dari bumi, bercampur dengan suara-suara lain yang samar. Ada bisikan lirih yang menyusul, suara-suara yang terdengar seperti jeritan orang-orang yang tersiksa, memohon dilepaskan. Tapi suara utama itu begitu kuat hingga membuat semua yang lain hanya seperti gema jauh. Hendra membuka mulutnya, tapi lidahnya keluh. Ia ingin berlari, ingin menjerit, ingin berkata tidak. Tapi bayangan wajah ibunya yang selalu menangis karena hutang, bayangan rumah mereka yang sebentar lagi akan dilelang, membuat kata-kata lain keluar. Dengan suara gemetar ia berkata, Saya ingin kaya Tuan. Saya ingin semua hutang lunas. Saya ingin hidup saya berubah." Begitu kata itu keluar, tubuhnya langsung lemas, seolah semua tenaga hilang. Ia menunduk, menyesali ucapannya, tapi sudah terlambat. Sosok itu terdiam sejenak, kemudian terdengar suara tawa panjang yang membuat hutan bergetar. Tawa itu tidak hanya terdengar, tapi terasa di seluruh tubuh Hendra, seperti ribuan jarum menusuk dagingnya. Bisa, semua itu bisa. Tapi ingat, manusia, tidak ada yang datang tanpa harga. Setiap harta yang mengalir padamu harus dibayar. Dan pembayaran yang paling manis bagi kami adalah darah keluargamu. Kalimat itu menusuk Hendra seperti pedang tajam. Tubuhnya goyah, matanya membesar, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin menyangkal, ingin berteriak menolak, tapi pikirannya kembali dihantam oleh imajinasi yang membutakan. Rumah megah dengan cat baru, mobil berkilau di halaman, dan uang yang mengalir tanpa henti. Semua bayangan itu berkelebat, menutupi ketakutan yang sempat muncul.
Pak Kumis yang sejak tadi berdiri di samping hanya menatapnya dengan mata dingin. Lelaki tua itu seolah tahu apa yang ada di kepala Hendra. Dengan suara rendah ia berbisik, "Iki dalan sing kowe pilih le. Cun nek wani terusno. Nek ora seiki munduro. Nanging eling nek wis mlebu ora ana bali maneh. Ini jalan yang kau pilih, nak. Kalau berani, lanjutkan. Kalau tidak, sekarang mundur. Tapi ingat, sekali sudah masuk, tak ada jalan kembali." Hendra menelan ludah, tenggorokannya kering seperti padang pasir. Matanya berair, bukan karena sedih tapi karena rasa takut yang membuncah. Namun bayangan kekayaan itu seperti bisikan setan yang menutup logikanya. Dia mengangguk pelan meski tangannya gemetar. Saya mau," katanya lirih. Hampir seperti suara orang yang menyerahkan hidupnya. Mata sosok raksasa itu menyala lebih terang. Kilau merahnya semakin membakar kabut yang melingkupi mereka. Suara berat itu kembali menggelegar. "Baiklah, manusia yang tamak, kau sudah memilih. Maka dengarkan baik-baik perjanjian ini. Kekayaan akan datang padamu. Setiap hari, setiap bulan kau akan mendapat lebih dari cukup. Tapi setiap tetes harta itu adalah darah. Satu demi satu keluargamu akan jadi gantinya. Tidak bisa kau hindari, tidak bisa kau tolak, sampai semuanya lunas." Hendra tersentak ingin berkata tidak, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Matanya menatap lurus pada batu besar yang kini berdenyut semakin cepat. Ia merasa seolah ada tali gaib yang menjerat tubuhnya, memaksanya tetap di tempat. Suara bisikan semakin keras, kini jelas terdengar suara perempuan menangis. Suara anak kecil memanggil ibunya. Suara-suara yang memohon belas kasihan. Semuanya bercampur jadi satu, membuat kepala Hendra nyaris pecah. Pak Kumis maju selangkah, lalu menundukkan kepala dalam-dalam, sikapnya seperti orang yang sedang menyembah. "Matur nuwun Gusti, kulo sampun nglampahi kewajiban kula. Saiki giliran piyambakipun sing nerusake." "Terima kasih Tuan, saya sudah melaksanakan kewajiban saya. Sekarang giliran dia yang melanjutkan." Hendra terkejut mendengar itu. Ia menoleh cepat, menatap Pak Kumis dengan wajah pucat. "Pak, apa maksudnya? Anda sudah tahu semua ini." Suaranya hampir histeris. Pak Kumis hanya tersenyum dingin tanpa menjawab. Sosok besar itu kembali bersuara. "Orang tua ini hanyalah perantara. Sudah banyak sepertimu yang ia bawa kemari. Dan kau hanyalah satu dari sekian banyak manusia tamak yang datang. Jangan salahkan siapapun. Kau memilih sendiri jalanmu." Hendra merasakan bumi di bawah kakinya bergetar lebih keras. Batu balang kini bercahaya merah terang, seakan ada lava yang mendidih di dalamnya. Dari permukaan batu, asap hitam mulai keluar, berputar-putar melilit tubuh Hendra. Dia ingin melepaskan diri, tapi asap itu masuk ke dalam hidung dan mulutnya, membuatnya terbatuk keras. Dalam sekejap, penglihatannya berubah. Dia tidak lagi berdiri di hutan, melainkan di sebuah ruangan gelap penuh darah dan tulang belulang. Jeritan manusia terdengar di sekelilingnya, tangisan bayi, suara orang tertawa gila. Ia melihat bayangan keluarganya. Ibunya menangis sambil berlutut, ayahnya terikat di kursi, adiknya terbaring pucat di lantai. Semua itu membuat dadanya sesak, tapi di sisi lain ada bisikan halus di telinganya. "Lihatlah, semua penderitaan itu hanyalah bayangan. Yang nyata adalah apa yang akan kau dapatkan. Rumah besar, harta berlimpah, kehidupan yang tak pernah kau bayangkan. Pilih, Hendra. Pilih sekarang." Hendra menutup mata, air matanya jatuh deras. Dia tahu yang ia lihat adalah ancaman, tapi bisikan itu seperti madu yang manis. Yoya merasakan tangannya terangkat sendiri, seperti dipaksa untuk mengiyakan. Suara berat itu kembali menggema, kali ini lebih dekat, seakan berada tepat di samping telinganya. "Apakah kau setuju, manusia? Apakah Bais kau akan menyerahkan keluargamu sebagai gantinya?" Hendra berteriak dalam hati, tapi mulutnya justru mengucapkan kata yang paling ditakutinya. "Ya, saya setuju." Secepat kilat, cahaya merah dari batu balang menyambar tubuhnya. Ia terhuyung. Tubuhnya panas seperti terbakar, tapi sekaligus dingin membekukan. Jeritan panjang keluar dari mulutnya, meski ia tidak merasa bersuara. Dalam sekejap, semua suara hilang, kabut menipis dan hutan kembali sunyi. Ketika Hendra membuka mata, ia sudah berdiri sendirian. Batu balang tampak kembali seperti semula, hanya berpendar samar. Pak Kumis berdiri agak jauh, menatapnya dengan senyum puas. "Perjanjianmu sudah selesai, nak. Kau akan lihat sendiri hasilnya."
Tapi ingat pesanku, nek wis janji aja nganti mungkir. Ojo lali kabeh sing teko, mesti ono sing bali. Kalau sudah janji jangan sampai mengingkari. Jangan lupa semua yang datang pasti ada gantinya. Hendra hanya terdiam, tubuhnya masih gemetar. Wis tidak tahu harus bersyukur atau menyesal. Yang ia tahu, malam itu hidupnya sudah tidak akan pernah sama lagi. Yemi telah menandatangani sebuah perjanjian gelap yang tak bisa ia cabut kembali. Sebuah perjanjian yang akan mengubah keluarganya menjadi tumbal satu persatu, demi harta yang belum ia genggam. Benar saja, seminggu setelah kejadian di hutan mandor itu, hidup Hendra berubah drastis. Orang-orang di kampung terheran-heran melihat ia yang sebelumnya tak punya apa-apa, tiba-tiba bisa membuka usaha dagang besar. Warung kecil yang dulu sepi kini dipenuhi pembeli. Rak-rak penuh barang baru. Bahkan ia bisa menyewa ruko di pinggir jalan besar. Modal yang entah dari mana datangnya membuatnya melaju pesat. Warga kampung mulai bergunjing. Hendra kok bisa cepet sugih ngene yo. Mbien Angel Manggan Way. Hendra kok bisa cepat kayak begini ya? Dulu makan saja susah. Namun di balik kemewahan yang mulai ia rasakan, bayangan gelap ikut menghantui. Malam pertama setelah ia menerima perjanjian di Batu Balang, ia bermimpi. Dalam mimpi itu sosok tinggi berbulu hitam berdiri di depan rumahnya. Matanya merah menyala menatap langsung ke arah kamar Hendra. Dengan suara berat yang sama seperti di hutan, sosok itu berbisik, "Janji sudah terikat manusia, jangan lupa bayarannya." Hendra terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, jantungnya berdebar kencang. Dia mencoba menganggap itu hanya bunga tidur, tapi perasaan aneh terus mengikutinya. Seminggu kemudian, kabar buruk datang. Ayahnya ditemukan terjatuh dari tangga rumah. Kepalanya membentur lantai dengan keras. Padahal ayahnya jarang sekali naik ke lantai 2, tapi entah mengapa malam itu beliau naik, lalu jatuh begitu saja. Warga bilang itu musibah, tapi Hendra merasa lain. Di kepalanya terngiang kata-kata makhluk itu, "Darah keluargamu jadi gantinya." Saat jenazah ayahnya dibaringkan di ruang tamu, Hendra menatap wajah pucat ayahnya dengan mata berkaca-kaca. "Pak, maaf no aku," bisiknya lirih. Namun keajaiban itu tetap berjalan. Beberapa hari setelah pemakaman ayahnya, usaha Hendra semakin melejit. Setiap hari pembeli berdatangan. Ada saja orang yang datang membeli dalam jumlah banyak. Uang mengalir deras, rekeningnya penuh. Ia bahkan bisa membeli mobil bekas, hal yang dulu hanya ia impikan. Tetapi bersamaan dengan itu, satu persatu keluarganya mulai menghilang. Adiknya, seorang remaja yang masih duduk di bangku SMA, tiba-tiba mengalami kecelakaan motor. Padahal jalan yang ia lewati sepi, lurus, tidak ada kendaraan lain. Namun entah bagaimana ia ditemukan tergeletak dengan tubuh remuk. Motor hancur berkeping. Hendra mendengar kabar itu saat sedang menghitung uang di meja dagangnya. Seketika wajahnya pucat, tangannya gemetar. Uang yang tadi ia genggam jatuh berserakan di lantai. Di pemakaman adiknya, Hendra merasa perutnya mual. Semua orang memandangnya penuh iba. Tapi di telinganya ada bisikan lain. Bisikan itu datang dari balik kerumunan orang yang menangis, suara yang hanya ia dengar. "Satu sudah kuambil, masih ada yang tersisa." Ia menoleh cepat mencari sumber suara, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis sore hari yang perlahan turun. Belum sempat ia pulih dari duka, ibunya yang sehat tiba-tiba terkena stroke. Tanpa tanda-tanda, tanpa sakit sebelumnya, tubuhnya mendadak lumpuh. Dalam beberapa hari, kondisinya memburuk hingga akhirnya meninggal di rumah sakit. Hendra berlari ke kamar mayat. Menjerit histeris memeluk tubuh ibunya. "Bu, ojo ninggal ke aku, Bu. Kebeheki salahku. Jangan tinggalkan aku, Bu. Semua ini salahku." Sejak itu Hendra resmi sendirian. Rumahnya yang dulu penuh tawa keluarga kini sunyi. Setiap malam ia pulang ke rumah besar yang baru ia bangun. Tapi hampa. Di ruang tamu yang megah, kursi mahal berjejer, tapi tidak ada lagi yang bisa duduk bersama. Joya merasa kekayaan yang ia dapatkan tidak sebanding dengan kehilangan yang ia tanggung. Namun penyesalan datang terlambat. Perjanjian sudah diikat. Mimpi buruk datang setiap malam. Hendra selalu melihat sosok hitam tinggi itu. Kadang berdiri di depan pintu kamarnya. Kadang duduk di kursi ruang tamu sambil menatapnya. Matanya selalu merah menyala. Dan setiap kali muncul, ia hanya berkata satu hal. "Giliranmu sebentar lagi." Suara itu menggaung di kepalanya, membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat.
meski di mata orang ia tampak hidup makmur. Tetangga-tetangga mulai curiga. Mereka melihat Hendra sering berbicara sendiri, atau berdiri lama di depan rumah sambil menatap kosong ke jalan. Ada yang bilang ia kerasukan, ada pula yang bilang ia sedang diganggu arwah keluarga yang meninggal. Tapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Yang mereka tahu hanyalah Hendra mendadak kaya setelah semua keluarganya tiada. Suatu malam, Hendra duduk sendirian di kamar. Lampu temaram menyala, tapi bayangan di dinding tampak bergerak-gerak sendiri. Ia memejamkan mata, mencoba tidur, tapi suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Hendra, harta yang kau genggam bukan milikmu. Itu hanya titipan. Giliranmu akan tiba. Bersiaplah. Ia membuka mata dengan kaget, dan yang ia lihat membuat darahnya beku. Sosok itu benar-benar berdiri di pojok kamar. Tinggi, berbulu hitam lebat, matanya merah menyala menusuk. Wajahnya samar, tapi senyumnya terlihat jelas, senyum mengerikan penuh ancaman. Hendra menjerit, melompat dari ranjang, berlari ke pintu. Tapi pintu tidak bisa dibuka, seolah terkunci dari luar. Ia menendang, memukul, tapi sia-sia. Sosok itu melangkah maju, setiap langkah membuat lantai berderak. Aku sudah beri kau apa yang kau minta. Sekarang kau tidak bisa lari. Semua sudah tertulis. Suara itu membuat Hendra terjatuh, tubuhnya lemas. Yui merangkak mundur, punggungnya menempel ke dinding. Air matanya jatuh, suaranya serak. Aku nyesel. Kora pengen iki kabeh. Pupak dadio pangapura aku. Aku menyesal. Aku tidak mau semua ini. Ayah, ibu, maafkan aku. Namun penyesalan tidak ada gunanya. Sosok itu berhenti hanya beberapa langkah dari Hendra. Nafasnya berat, panasnya membuat udara kamar mendidih. Dia menunduk sedikit lalu berbisik, kekayaanmu sudah dibayar mahal. Kini hanya tinggal satu pembayaran terakhir. Hendra pingsan seketika, tubuhnya terkulai. Saat ia terbangun, fajar sudah menyingsing. Ia terbaring di lantai kamarnya, pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi bau anyir darah masih tertinggal di udara. Dia tahu waktunya tidak lama lagi. Hari-hari berikutnya, Hendra tetap menjalani hidup dengan uang yang melimpah. Usahanya semakin besar, banyak orang bekerja padanya. Namun di balik itu semua, ia semakin sering melihat tanda-tanda aneh. Bayangan hitam melintas di kaca toko, suara ketukan keras di malam hari, bau kemenyan terbakar, entah dari mana datangnya. Bahkan karyawannya pernah bilang melihat sosok tinggi berdiri di gudang, padahal saat dicek tidak ada apa-apa. Hendra tahu, itu semua adalah peringatan. Julipis Sisi menserinalas keluar, mendatangi orang pintar, kiai, bahkan dukun terkenal. Tapi setiap kali ia menceritakan masalahnya, mereka hanya menggeleng, wajah mereka pucat. Jui wisadol jiwa li. Wes ora ono dalan bali. Kau sudah menjual jiwamu, nah, Zuao tidak daya larang kembali. Semakin ia berusaha, semakin ia sadar. Perjanjian itu bukan main-main. Yone Solvas meniriki warganya. Dan sebentar lagi ia sendiri yang akan jadi bayaran terakhir. Malam demi malam, mimpi buruk semakin nyata. Sosok itu kini tidak hanya muncul dalam mimpi, tapi juga dalam kenyataan. Kadang saat Hendra makan, ia melihat bayangan merah di piringnya. Kadang saat mandi, air berubah jadi merah pekat, berbau besi, dan setiap kali itu terjadi, suara berat itu selalu terdengar. Bersiaplah, waktumu hampir tiba. Hendra hidup dalam ketakutan, meski di mata orang ia tampak sukses dan bahagia. Rumah megah, mobil mewah, toko ramai pembeli. Semua itu tidak mampu menutupi rasa ngeri yang menggerogoti jiwanya. Ia tahu cepat atau lambat, sosok itu akan datang menjemputnya. Dan kali ini, tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk melarikan diri. Hendra sudah tidak sanggup menanggung teror itu lagi. Malam demi malam ia hidup dalam bayangan maut. Sosok hitam tinggi berbulu dengan mata menyala merah tak pernah lepas dari penglihatannya. Kadang muncul di pojok ruangan, kadang berdiri di cermin kamar mandi, bahkan pernah duduk di kursi ruang tamu sambil menatap lurus ke arahnya. Hendra tidak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap ia terpejam, mimpi buruk datang. Jeritan ayahnya, wajah pucat adiknya, ibunya yang menangis, semuanya hadir menagih. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke hutan Mandor, ke tempat Batu Balang berada. Dalam pikirannya mungkin masih ada kesempatan. Mungkin ia bisa meminta maaf atau membatalkan perjanjian itu. Malam itu, dengan tubuh lemah dan mata merah karena kurang tidur, ia melangkah sendirian ke arah hutan. Tidak ada lagi Pak Kumis yang menemani, tidak ada siapapun.
Dia hanya membawa keberanian yang sudah hampir habis, dan rasa penyesalan yang menyesakkan dada. Langkahnya berat. Semakin mendekati hutan, udara semakin dingin, tapi tubuhnya berkeringat deras. Pohon-pohon menjulang seperti bayangan hitam yang mengawasinya. Suara jangkrik yang biasanya ramai, mendadak hilang. Malam itu terasa aneh, terlalu sunyi. Seakan hutan sudah tahu ada tamu yang datang membawa ketakutan. Hendra menelan ludah berkali-kali, tapi tenggorokannya kering. Ia terus maju meski lututnya gemetar. Begitu sampai di lapangan kecil tempat batu balang berada, ia terhenti. Batu itu tidak lagi sama seperti terakhir kali ia lihat. Permukaannya yang dulu hitam licin kini penuh retakan. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat. Batu itu bergetar pelan, mengeluarkan suara rendah seperti orang mengerang. Cahaya merah yang dulu berdenyut samar kini semakin terang. Muncul dari celah-celah retakan itu, seperti ada api yang ingin keluar dari dalam. Hendra menatapnya dengan mata membesar. Dadanya sesak, napasnya tersengal. Dia melangkah maju, lalu berlutut di depan batu itu. Suaranya pecah ketika berkata, "Tuan, aku salah. Aku nyesel. Aku ora kuat meneng. Tolong cabut janji iki. Aku ora pengen opo-opo meneh, sing penting aku iso urip tenang. Tuan, aku salah. Aku menyesal. Aku tidak kuat lagi. Tolong batalkan janji ini. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Yang penting aku bisa hidup tenang." Namun tak ada jawaban. Hanya suara batu bergetar yang semakin keras. Dari celah-celah retakan, asap hitam keluar makin pekat menyelimuti tubuh Hendra. Johnny batuk-batuk, berusaha mengibaskan asap itu dengan tangannya. Tapi semakin ia kibas, semakin tebal asap itu mengelilinginya. Suhu udara turun drastis, bulu kuduknya berdiri, dan perasaan takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyelimuti seluruh tubuhnya. Tiba-tiba dari celah batu terdengar suara tawa, suara berat yang sudah sangat dikenalnya. Suara itu menggema ke seluruh hutan, membuat daun-daun di pepohonan bergetar. "Manusia bodoh, tidak ada perjanjian yang bisa dibatalkan. Kau sudah memilih jalanmu, dan sekarang waktumu telah tiba." Seketika tanah di bawah kaki Hendra bergetar hebat. Ia jatuh terduduk, tangannya mencari pegangan, tapi tanah terus bergerak. Dari celah-celah batu, muncul sesuatu yang membuat darahnya beku. Tangan-tangan kurus panjang, berwarna hitam legam, kuku-kukunya tajam seperti cakar binatang. Jumlahnya puluhan, bahkan ratusan, meraih keluar dari retakan batu. Merayap di tanah seperti ular lapar. Hendra berteriak ketakutan. Dia mencoba bangkit dan berlari, tapi kakinya seperti tertancap di tanah. Tangan-tangan itu bergerak cepat, satu demi satu meraih tubuhnya. Ada yang mencengkeram pergelangan kakinya, ada yang melilit lengannya, ada pula yang menarik bajunya hingga robek. Kulitnya tergores kuku tajam, darah segar mengalir. Ia menjerit kesakitan, suaranya menggema ke seluruh hutan. "Lepas! Lepas aku! Ojo tarik aku! Aku durung siap mati! Lepaskan! Jangan tarik aku! Aku belum siap mati!" Ia meronta sekuat tenaga, tapi semakin ia melawan, semakin banyak tangan yang muncul. Dari celah batu itu kini keluar jeritan-jeritan lain. Suara manusia yang menyatu jadi satu, menjerit seakan ikut menariknya masuk. Dalam sekejap, tubuhnya ditarik ke arah batu. Ia mencoba berpegangan pada tanah, mencakar-cakar rumput, tapi tangannya tidak mampu menahan kekuatan itu. Kukunya patah, darah mengalir dari jarinya tapi sia-sia. Tubuhnya semakin dekat dengan celah batu yang kini terbuka lebih lebar, seperti mulut raksasa yang lapar. Jeritannya menggema panjang. "Tolong!" Suaranya parau penuh putus asa, tapi tidak ada yang datang menolong. Hanya hutan sunyi yang mendengar. Ketika tubuhnya setengah masuk ke dalam celah, ia sempat melihat sesuatu. Dari dalam batu, ada wajah-wajah menyeramkan, wajah orang-orang yang mungkin dulu juga pernah membuat perjanjian sama sepertinya. Wajah mereka pucat, mata kosong, mulut terbuka menjerit. Mereka berdesakan seolah ingin keluar, tapi yang terjadi justru mereka ikut menarik Hendra masuk. Air mata jatuh deras dari wajah Hendra. Dalam hatinya ia berbisik, "Pak Bu, aku nyusul. Kabeh iki salah aku. Aku durung iso dadi anak sing apik. Ayah, ibu, aku menyusul. Semua ini salahku. Aku belum bisa jadi anak yang baik." Detik berikutnya, tubuhnya hilang sepenuhnya ditelan celah batu. Suara jeritannya terhenti mendadak.
berganti dengan kesunyian yang mencekam. Batu balang kembali bergetar. Lalu asap hitam yang keluar mendadak tersedot masuk, seolah menelan semua bukti. Retakan batu perlahan menutup, hanya menyisakan bercak darah di tanah tempat Hendra ditarik tadi. Besok paginya, warga kampung menemukan sesuatu yang aneh di hutan mandor. Beberapa pemburu yang lewat melihat ada sandal tergeletak di depan batu balang. Sandal yang mereka kenali sebagai milik Hendra. Di samping sandal itu ada bekas darah yang sudah mengering, membentuk jejak seret menuju ke arah batu. Tapi tidak ada tubuh, tidak ada jasad, tidak ada tanda-tanda perlawanan selain itu. Berita itu cepat menyebar. Orang-orang kampung ramai membicarakan Hendra yang mendadak menghilang. Ada yang bilang ia diculik makhluk halus, ada yang bilang ia sudah jadi tumbal. Sebagian hanya menggeleng, tidak berani berkomentar. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun yang berani mendekati batu balang lagi. Malam itu desas-desus semakin kencang. Orang-orang berkata mereka mendengar jeritan panjang dari dalam hutan. Suara yang tidak mungkin berasal dari manusia biasa. Beberapa orang bahkan mengaku melihat bayangan tinggi berbulu hitam berdiri di antara pepohonan. Matanya merah menyala, menatap ke arah kampung sebelum menghilang. Sejak hari itu, warga makin yakin bahwa batu balang bukan sekadar mitos. Itu bukan hanya batu biasa. Itu adalah pintu, gerbang menuju dunia lain. Tempat iblis menyimpan harta dan menagih jiwa sebagai bayarannya. Harta karun iblis, begitu orang-orang menyebutnya. Siapapun yang berani mendekat, apalagi membuat perjanjian, hidupnya pasti berakhir tragis. Nama Hendra hanya tinggal kenangan. Di mata orang, ia adalah contoh nyata bahwa manusia bisa hancur karena tamak. Dia mendapatkan kekayaan tapi dibayar dengan nyawa seluruh keluarganya. Dan akhirnya dirinya sendiri. Tidak ada yang tahu di mana ia sekarang. Apakah jiwanya terperangkap di dalam batu balang bersama jeritan-jeritan lain, atau sudah dibawa oleh iblis ke tempat yang lebih gelap? Yang jelas kisahnya menjadi peringatan. Di warung kopi, orang-orang berbisik pelan. Aja nganti kepengin cepet sugih, nek kudu adol jiwo. Deloken Hendra, uripe pungkasane dadira karuan. Jangan sampai ingin cepat kaya kalau harus menjual jiwa. Lihatlah Hendra, hidupnya akhirnya jadi berantakan. Dan hingga sekarang, setiap ada orang nekat berjalan ke hutan mandor malam-malam, mereka selalu diingatkan, jangan pernah mendekati batu balang. Karena batu itu bukan sekadar batu. Itu adalah harta karun iblis yang menagih lebih mahal dari apapun jiwa manusia itu sendiri.